Halo Sobat Korea, semoga senantiasa diberi kesehatan selalu dan rezeki yang berkah bagi kita semua. Disclaimer dulu ya Sobat. Video ini membahas berbagai informasi terkini tentang Korea Selatan dan sekitarnya. Seoul Tower yang juga dikenal sebagai Menara Namsan, merupakan sebuah ikon kota Seoul yang menyuguhkan pemandangan panorama kota. Menara ini merupakan sebuah observatorium dan menara komunikasi di puncak Gunung Namsan yang merupakan pusat geografis kota ini. Seoul Tower adalah destinasi wisata yang sangat populer dan merupakan salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi oleh setiap wisatawan. Menara ini juga merupakan tempat kencan populer di kalangan penduduk lokal. Dengan tinggi 777 kaki dari lantai dasar ke puncak dan berdiri kokoh di puncak Gunung Namsan setinggi 797 kaki, Seoul Tower berada sekitar 1574 dari permukaan air laut. Menara ini merupakan titik tertinggi di kota Seoul dengan suguhan pemandangan kota 360 derajat. Menara ini merupakan menara pemancar gelombang radio pertama di Korea Selatan. Dan masih memancarkan sinyal untuk media seperti SBS, MBC, KBS, dan FM. Pembangunan Menara Namsan dimulai pada tahun 1969 dan menara ini mulai beroperasi pada tahun 1971. Observatorium menara yang terkenal ini dibangun pada tahun 1975 dan dibuka untuk umum pada tahun 1980. Di tahun 2001, Menara Namsan telah menerima lebih dari 20 juta pengunjung. Pada tahun 2005, menara ini berubah nama menjadi Seoul Tower di mana N adalah kependekan dari Namsan, New, baru, dan Nature, alam. Sebuah survei tahun 2012 yang dilakukan oleh kota ini menemukan sebuah fakta bahwa Seoul Tower dinobatkan sebagai objek wisata nomor 1 di Seoul oleh para pengunjung. Saat ini, menara ini menerima sekitar 8,4 juta pengunjung setiap tahun. Selain menjadi destinasi ikonik yang bisa Anda kunjungi, Seoul Tower terlihat cantik dari jarak jauh, terutama pada malam hari. Dengan menggunakan teknologi LED terbaru, menara ini selalu disinari dengan berbagai warna dan pola. Kawasan yang dilindungi di sekitar Seoul Tower juga menampilkan suasana harmonis antara alam dan peradaban abad ke-21, sebuah bangunan mutakhir. Lalu lintas kendaraan dibatasi di sini guna menjaga Gunung Namsan tetap bersih dan hijau. Seoul Tower merupakan ikon pariwisata dan budaya. Menara ini merupakan tempat menyenangkan, tidak hanya untuk menikmati suasana kota, tetapi juga untuk mempelajari kota Seoul dan Korea Selatan saat Anda berada di sini. Ada berbagai pilihan tempat makan yang cocok untuk segala jenis wisatawan serta Anda juga akan menemukan banyak aktivitas yang dapat dilakukan di sekitar menara ini jika Anda ingin melanjutkan jalan-jalan Anda setelah selesai mengitari menara ini. Lihat daftar objek wisata utama di menara ini. Observatorium Seoul Tower. Daya tarik utama Seoul Tower adalah observatoriumnya. Nikmati suasana kota dari ketinggian di dek observasi menara ini. Dek observasi utama berada di lantai 3 dengan dinding dan lantai yang terbuat dari kaca di sekitarnya sehingga Anda dapat melihat pemandangan 360 derajat. Ada berbagai tempat menarik yang dapat Anda lihat dari jendela serta tersedia tempat duduk yang nyaman di sekitar. Satu lantai dari sini, di lantai 4, Anda akan menemukan observatorium digital. Lantai ini menyuguhkan teleskop bertenaga tinggi dan setiap panel jendelanya memungkinkan Anda melihat kota di dunia dari arah pandang Anda. Observatorium Seoul Tower buka sepanjang tahun mulai pukul 10 hingga pukul 23 pada hari Minggu hingga Jumat dan pukul 10 hingga tengah malam pada hari Sabtu. Namun, akses masuk observatorium ditutup setengah jam sebelum jam tutup sehingga pastikan Anda datang sebelum waktu tersebut. Tiket masuk diwajibkan untuk dapat mengakses observatorium ini. Tarif tiket masuk seharga 10 ribuan untuk pengunjung berusia di atas 13 tahun dan 8 ribuan untuk anak berusia 3 hingga 12 tahun serta lansia usia 65 tahun ke atas. Hanbok Culture Experience Center. Hanbok Culture Experience Center berada di lobi Plaza Seoul Tower. Pusat budaya ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk merasakan dua pengalaman budaya dari dinasti Joseon. Di Hanbok Experience, Anda bisa mencoba pakaian dan aksesori tradisional dan berfoto-foto di zona foto. Di Traditional Wedding Experience, pengunjung dapat memakai pakaian pengantin dan berfoto dengan bantuan seorang fotografer profesional.
Tempat ini buka mulai pukul 11 hingga pukul 22. Tiket masuk dikenakan biaya sebesar 4.000 won bagi pengunjung usia 14 tahun ke atas dan 1.000 untuk anak di bawah 13 tahun. Anak di bawah 7 tahun bisa masuk dengan gratis. Perlu diketahui bahwa tarif tiket masuk tidak termasuk penyewaan hanbok. Ada biaya tambahan untuk hanbok experience dan traditional wedding experience. Gembok cinta. Selain mengunjungi dek observasi, salah satu aktivitas terbaik bagi dua sejoli di Seoul Tower adalah memasang gembok pada pagar di sekitar plaza. Para pasangan menuliskan nama, inisial, bahkan pesan pendek pada gembok mereka sebelum memasangnya di pagar sebagai sebuah simbol cinta yang abadi. Aktivitas ini biasa disebut gembok cinta, dan sangat digandrungi oleh penduduk lokal dan wisatawan. Jika Anda tidak membawa gembok Anda sendiri, Anda bisa membelinya dari toko cenderamata. Tempat makan. Ada banyak tempat makan yang tersedia di Seoul Tower jika Anda lapar saat berkunjung. Sweet bar merupakan tempat yang menarik untuk membeli minum dan kudapan manis atau asin seperti popcorn. Ada juga berbagai restoran bagi Anda yang ingin duduk santai sambil makan. Pilihlah satu dari berbagai mie khas Korea di Cheoljemyeonso, burger khas Amerika di N Burger, masakan khas Italia di The Place Dining, restoran mewah khas Prancis di N Grill, dan restoran prasmanan khas Korea di Hancho. Untuk menikmati pemandangan malam kota Seoul yang memesona, jangan lewatkan untuk mengunjungi Premium Sky Lounge and Terrace selagi meneguk koktail Anda. Taman Namsan. Taman Namsan adalah sebuah taman umum yang terhampar luas di sepanjang lereng Gunung Namsan, di sekitar Seoul Tower. Anda dapat menikmati pemandangan kota Seoul dari setiap sudut taman ini serta ada juga lokasi untuk berpiknik dan berbagai jalur pendakian. Setiap harinya taman ini dikunjungi oleh lebih dari 20.000 orang yang ingin merasakan suasana alam di jantung kota menawan ini. Tempat ini buka setiap hari dan memiliki banyak fasilitas, termasuk kebun raya, perpustakaan, telaga, toko makanan ringan, dan berbagai fasilitas olahraga. Taman Namsan merupakan tempat menyenangkan untuk dijelajahi sebelum atau setelah Anda mengunjungi menara. Namsangol Hanok Village. Namsangol Hanok Village berada di bagian utara Gunung Namsan, tidak jauh dari Seoul Tower. Tempat ini merupakan sebuah destinasi sempurna bagi Anda yang mengunjungi menara, khususnya jika Anda ingin merasakan pengalaman modern berteknologi tinggi serta tradisional di kota Seoul dalam satu hari. Namsangol Hanok Village memiliki 5 rumah tradisional yang telah direnovasi menyerupai tampilan aslinya pada dinasti Joseon. Kampung ini juga memiliki kebun tradisional Korea, plaza, dan panggung pertunjukan seni. Tempat ini cocok untuk berjalan-jalan dan melakukan kegiatan kebudayaan, seperti memakai pakaian tradisional hanbok, mengikuti upacara teh, menyaksikan taekwondo, dan menghadiri upacara pernikahan tradisional. Tiket masuk ke Namsangol Hanok Village tidak dikenakan biaya dan buka setiap hari, kecuali Senin. Jam operasionalnya dimulai pukul 9 hingga pukul 21 pada bulan April hingga Oktober dan pukul 9 hingga pukul 20 pada bulan November hingga Maret. Kebun tradisionalnya buka 24 jam setiap hari. Ada berbagai cara untuk menuju ke Seoul Tower dan Anda bisa memilih sendiri cara bepergian sesuai keinginan. Anda bisa berjalan ke Gunung Namsan dan mencapai menara, namun jalurnya cukup curam dan sulit. Mode transportasi yang disarankan untuk wisatawan adalah kereta gantung Namsan, bus Hutle, atau bus wisata kota. Dengan kereta gantung Namsan, cara unik dan penuh pesona untuk naik Gunung Namsan menuju Seoul Tower adalah dengan naik kereta gantung Namsan. Kereta gantung ini akan membawa Anda langsung ke Gunung Namsan yang menyuguhkan pemandangan sekitar Taman Namsan dan kota yang mengagumkan. Untuk mencapai kereta gantung Namsan, Anda harus naik kereta bawah tanah jalur 4 menuju stasiun Myeongdong. Ambil exit 3 dan ikuti petunjuk arah menuju Namsan Tunnel 3. Setelah berjalan sekitar 10 hingga 15 menit, Anda akan sampai di Namsan Orumi, sebuah lift miring yang membawa Anda menuju ke kereta gantung Namsan secara cuma-cuma. Jam operasional Namsan Orumi, pukul 9 hingga pukul 23, tutup pada hari Minggu untuk pemeriksaan pukul 9 hingga pukul 14. Jam operasional kereta gantung Namsan, pukul 10 hingga pukul 23. Tarif tiket kereta gantung Namsan. Tiket sekali jalan untuk anak-anak dan lansia, 4.000 won. Tiket pulang pergi untuk anak-anak dan lansia, 6.500 won.
Tiket sekali jalan untuk dewasa, 7.000 won. Tiket pulang pergi untuk dewasa, 9.500 won. Dengan bus Hutle. Ada 3 bus Hutle yang membawa Anda menuju Seoul Tower dengan tarif sebesar 1.200 won yang dibayarkan tunai atau sebesar 1.100 won jika menggunakan kartu transportasi. Anda bisa naik bus ini melalui 2 stasiun kereta bawah tanah. Gimana sobat? Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk video selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas? Silahkan komen di kolom komentar ya sobat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya. See you next time sobat.